Halo, perkenalkan nama saya Ainisa Huturnada dengan NIM 22111102351. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas terstruktur 3 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di deskripsi tugas ini, mahasiswa diminta untuk membuat update mini project yang terdapat unsur inheritance atau polymorphisms, abstrak atau interface, dan menambahkan fitur update data di project tugas sebelumnya. Nah, untuk fitur update datanya ini kita akan diminta untuk merekam proses penulisan kodenya. Jadi langsung aja kita masuk ke kode programnya. Jadi kita langsung masuk ke kode programnya. Nah, untuk menambahkan fitur atau menu update surat, kita nanti bakal nambahin kode program dibuat surat view, buat surat service, domisili warga, dan juga warga. Nah, pertama-tama nih, kita akan nambahin menu pada program menu ini, menu update di bagian buat surat view. Langsung kita tambahin aja 3 update data warga. Kalau udah, kita bakal ngebuat ngasih pilihan dulu deh, ngasih pilihan. Jadi kan kalau misalnya nih si user itu udah input ini, input pilih angka 3. Nah, kita bakal lariin ke sini. Lariin ke sini buat dia bisa akses si pilihan ketiganya. 3. Jika dia input pilihan 3, maka dia nanti larinya ke action update data warga. Oke, kita kan udah buat ini. Kenapa masih merah? Karena kita belum membuat functionnya. Jadi kita bikin dulu function update data warganya di bawah sini. Kita buat function for updating void, kita samain namanya yaitu action update data warga. Nah, di sini kita kasih judul dulu nih, so new line biar dia mau ke tengah, update data warga. Nah, kalau udah kita kasih kayak judul, nanti kita minta usernya buat inputin ID yang mau kita update. Tapi ini dihapus biar dia nanti nggak ke garis bawah. Kita kan ID warga yang update. Nah, kita kasih ruang nih buat inputinnya, yaitu kita pakai ID sama dengan input dot next integer karena dia tipe datanya integer. Nah, kan di sini kan fungsinya function ini itu dia buat ngecek apakah ID yang dicari ini ada dalam daftar data warga. Nah, kita harus bikin kayak itu apa ya, permisalan itu. Jika ID kurang dari sama dengan 0 dan jika ID kurang lebih dari service itu kita manggil si service ini service data surat dot get ID. Oke, maka sistem bakal error, terus dia bakal nyetak kalimat gini, ID tidak valid. Oke, nah returnnya jangan lupa kita tambah return. Nah, kalau udah, nah kan ini kalau misalnya dia nggak sesuai. Nah, kalau sesuai gimana? Kalau misalnya sesuai, kita panggil si domisili warga, kita buat jadi warga sama dengan new
sama dengan service dot data surat dot get id 1 warga dot data dipanggil. Jadi ini tuh kayak manggil si update data buat kayak jalanin gitu. Kan ini cuma buat mastiin doang. Bener nggak ya kalau misalnya si ID ini ada di dalam sini. Nah, kalau nggak ada dia nanti, kalau nggak ada dia bakal returnnya ini. Kalau nggak ada, kalau ada dia bakal return si ini. Ini ada yang salah. Jika size nah, kalau misalnya dia ada, dia bakal dilariin ke si update data. Kenapa masih merah? Karena emang programnya belum ada. Jadi kita buat ini kayak function update data ini di bagian domisili warga. Nah, Nah, buat di kelas domisili warga ini kita bakal bikin public void itu kayak function atau prosedur yang memuat si update data. Buat apa sih update data itu? Void prosedur update data ini tuh nanti bakal, kan nih tadi kita udah manggil tuh update data buat apa, ada atau enggak sisa ID-nya. Nah, kalau ada berarti kita nanya ke usernya apa aja yang mau diubah, namanya kah, tanggal lahirnya kah. Nah, di sini kita buat tempat untuk mengubahnya. Public void data. Sebelumnya kita bakal manggil si ini Java Scanner biar dia bisa scanner sama dengan scanner system.in. Kalau udah, kita bikin ini perbarui kayak kalimat gitu, warga dengan nick. Di sini get nick, terus kita tambah lagi buat ngisi kurung ya. Kalau udah, kita bakal buat apa sih yang bisa diupdate di sini. Misalnya kita mau bisa update nama, jadi kita buatlah ini nama, masukkan tanda ini X untuk membatalkan. Ini kayak misalnya dia nggak jadi nih aku ubah, jadi pencet X aja buat batalinnya gitu. Ini jangan print ini print aja. Terus kita kasih ruang buat nginputin datanya kayak sebelumnya. Di sini kan tipe datanya string, jadi kita bikin string new nama sama dengan kita panggil scannernya scanner dot next. Kita cek lagi nih, kan tadi kita sempat kasih opsi kalau dia nggak jadi, kalau dia batal, jadi kita kasih kayak keterangan gitu, jika new nama itu di inputnya sama dengan, jika new nama itu di inputnya sama X, maka nama jadi new nama.
Begitu juga kalau misalnya ini kita kan ada data itu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kita juga bisa mengubahnya. Jadi sama aja ya. Kodenya cuma ubah nanti di nama jadi alamat gitu. Kalau mau ubah alamat. Jadi kita kopas aja kodenya. Ini masukkan TTL dulu deh. TTL tempat tanggal lahir. Di sini diubah jadi tanggal lahir. Terus yang terakhir kita juga mau nambahin si alamat. Alamat tetap sama, di sini tinggal kita tulis aja alamat. Oke. Nah, ini bisa dirapiin lagi ya, biar sejujur aja. Mesti ditekan. Nah, kan ini. Oke. Udah. Terus kita lanjut ke bagian yang si warga. Jadi warga ini itu dia mengandung kelas abstrak. Kelas abstrak itu kelas terbatas yang tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Jadi kalau buat mengakses kelas abstrak ini kita harus mewarisi kelas ini ke kelas lainnya. Kelas abstraknya ini dinamain kelas warga. Nah, di kelas warga ini induknya itu ada nick, nama, tempat tanggal lahir, sama alamat. Nah, ini ada yang namanya kayak getter dan setternya. Ini kayak deklarasi itunya, nick, namanya. Terus habis itu, nah di override ini kita bakal kayak nampilin nama, tempat lahir. Di bawah sini kan tadi dia kan induk tuh, dia tuh punya anak tadi, namanya itu si public yang baru si prosedur yang baru kita buat. Manggilnya ini public abstract void. Tadi namanya update data. Data mbak deh. Dah. Nah, di domisi data tadi yang sebagai anaknya itu juga kita tambahin di sini namanya override. Nah, penjelasan sedikit tentang polimorfisme. Nah, kalau abstrak tadi kan dia kayak kelas terbatas yang nggak dapat diakses untuk itu, nggak dapat digunakan buat objek. Jadi kalau buat akses itu harus diwarisi kelas lain. Nah, yang mewarisi kelas warga ini yaitu domisili warga. Gimana sih cara memanggil domisili warga itu? Kita pakai ini di waktu deklarasi kelasnya itu kita tambahin extend terus diikuti sama si abstraknya tadi. Tadi kan warga, jadi di sini dipanggil warga. Terus habis itu di sini kan public domisili ini tetap domisili warga. Nah, karena tadi dia itu anaknya, kita panggil si induk itu pakai kata super ini. Pakai apa ya? Kayak sinteks super diikuti sama apa ya? Ini kayak variabel-variabel yang ada di abstraknya tadi, kayak nick, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang dibuat surat servis. Nah, yang dibuat surat servis ini yang terakhir ya teman-teman. Itu tuh kita nambahin dikit aja sih. Dibuat surat servis itu kita nambahin kayak pernyataan gitu buat update data warganya. Kita bikin prosedur public void update data warga. Di sini kita pakai integer si ID. Nah, di sini kita bikin permisalan jika ID-nya itu kurang dari sama dengan 0 dan jika ID
lebih dari data surat list, maka dia bakal bilang ID tidak valid. Oke. Oh, ini fungsi ternyata. Ini prosedur. Nah, udah teman-teman. Oke, jadi kita akan menjalankan program yang udah kita buat ya. Tinggal kita klik kanan terus di run file aja. Nah, di sini bakal ada tampilan selamat datang di sistem buat surat. Ada 4 pilihan program menu, yaitu yang ada tambah data warga, hapus data warga, update data warga, dan keluar dari program. Kita bakal tambah dulu data warganya, baru kita coba update ya. Di sini kita masukkan pilihan pertama, lalu kita masukin nicknya. Nama, kita masukin nama aja, terus tempat tanggal lahir, terus alamatnya kita masukin. Nah, di sini bakal tampil keterangan data surat berhasil dibuat, lalu ada tampilan ID, nick, nama, tempat tanggal lahir, sama alamat. Nah, ID ini bakal kita pakai buat update dan hapus data itu. Kita bakal coba fitur update yang udah kita buat. Kita klik 3, terus masukkan ID-nya 1, terus perbarui data warga. Di sini aku mau perbarui nama aku, misalnya dari Ainun menjadi Nada. Terus tempat tanggal lahir aku, karena tempat tanggal lahirnya udah bener, jadi nggak usah kita perbarui. Yang terakhir alamat, misalnya kita tambahin nomor deh. Nomor 12 gitu. Nah, data berhasil diperbarui. Dia bakal kayak ngasih tahu kalau datanya berhasil, terus langsung tampil tuh data barunya. Kita perhatiin kan, pertama awalnya namanya itu Ainun, kita ubah jadi Nada. Dan alamatnya ini awalnya tadi cuma Jalan Sudirman, diubah jadi Jalan Sudirman nomor 512. Dan kita selesai. Jadi sekian live coding dari saya dan penjelasan sedikit tentang coding saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.